Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Terus dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat bergabung, saya ucapkan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti channel Kristen ini. Mari kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, serta tekan tanda lonceng, agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kembali lagi, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami pengertian, untuk setiap firman yang akan kami dengar. Biarlah firman ini, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan hari ini, Memiutangi Tuhan. Amsal 19, ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada suatu kisah. Seorang ayah, memberikan uang 5.000 kepada putranya yang masih kecil, dan berpesan bahwa ia, boleh memakai uang itu sesukanya. Di kemudian hari, ketika sang ayah menanyakan tentang uang itu, si anak menjawab bahwa ia telah meminjamkannya kepada seseorang. "Siapa yang kau pinjami?" tanya ayahnya. Anaknya menjawab, "Aku memberikannya kepada seorang pria miskin, di jalan yang kelihatannya lapar." "Oh, sungguh bodoh. Kamu takkan pernah mendapatkan uang itu kembali," kata ayahnya. Mendengar itu, sang anak lantas menjawab, "Tetapi ayah, Alkitab mengatakan bahwa orang yang memberi kepada orang miskin berarti memiutangi Tuhan." Sang ayah sangat senang mendengar jawaban anaknya, sehingga ia memberinya 50.000 lagi. "Lihat, ayah," ujar sang anak, "tadi sudah kukatakan bahwa aku akan mendapatkan uang itu kembali. Hanya saja aku tidak menduga itu terjadi begitu cepat." Saudaraku yang saya kasihi, pernahkah Tuhan meminjam sesuatu dari Anda? Pernahkah kita sadar bahwa dalam kebutuhan orang lain, terdapat permintaan langsung dari surga terhadap sedikit dari yang kita miliki? Alkitab menegur sikap mengabaikan orang miskin, yang sering kita lakukan, dengan melontarkan perkataan saleh, tanpa berbuat apa-apa untuk mereka. Yakobus 2, ayat 14-17. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kemudian kita melihat dalam Galatia 6, ayat 10, meminta kita supaya berbuat baik kepada semua orang. Dalam Alkitab, tidak ada janji bahwa kita akan segera menerima balasan. Namun, saat Yesus mengajar para pengikutnya tentang kedatangannya kembali, dia mengatakan, kita akan diberi upah karena memberi diri kepada orang lain dalam namanya. Baca Matius 25, ayat 34-46.
Jadi saudaraku yang saya kasihi, kita dapat memberi tanpa mengasihi. Namun kita tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk dapat berbuat baik kepada orang lain. Kami mau mengasihi orang lain dan berbuat baik bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang menghadapi kesusahan, kesulitan, pergumulan, masalah hidup, masalah apapun yang menekan pikiran mereka, sehingga mereka menjadi khawatir, mereka menjadi putus asa dan hilang pengharapan. Kami berdoa, di dalam nama Yesus, Engkau menjamah setiap hati anak-anak-Mu, Engkau memberikan ketenangan dalam pikiran dan hati mereka. Biarlah mereka boleh tetap berharap kepada Engkau, mereka boleh tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anak-Nya. Tangan Tuhan selalu ada untuk menolong. Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memulihkan. Terima kasih Tuhan, hiburkanlah setiap hati yang sedih, kuatkanlah setiap hati yang lemah. Kami berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, mengalami sakit penyakit. Kami bersatu hati, kami mengangkat hati kami berseru, Tuhan Yesus, Engkau menjamah setiap tubuh anak-anak-Mu, biarlah kuasa kesembuhan-Mu boleh nyata terjadi bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk jamahan-Mu, terima kasih untuk kuasa-Mu, bagi kami anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, kami yang lemah sudah dikuatkan, kami yang sakit sudah disembuhkan, kami yang susah sudah dihiburkan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Kami bersyukur juga Tuhan, buat berkat-Mu, penyertaan-Mu, rahmat-Mu di sepanjang hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan beristirahat, kami serahkan sepanjang malam hari ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Lindungilah kami di sepanjang malam ini, bangunkan kami besok pagi, dengan tidak kekurangan suatu apapun, dan dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, dan mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya, kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.